Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua. Kita hormat Ibu Yulianti, SNM, selaku pengampu mata kuliah riset pemasaran dan teman-teman yang hadir pada kali ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 riset pemasaran akan mempresentasikan dan menjelaskan hasil dari penelitian kami dengan judul pengaruh service web dan inovasi produk terhadap kepuasan konsumen di Family Mart cabang Cipayung, Kota Jakarta Timur. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ika Firdaus. Sebelah saya ada Alif Salman Al-Duga. Sebelah sini ada Olivia Saputri dan Rafika Monika. Ini adalah latar belakang. Family Mart merupakan salah satu jaringan minimarket terbesar yang berasal dari Jepang dengan tujuan untuk memberikan kenyamanan dan kesenangan bagi pelanggan serta terus melakukan pengembangan mempercepat perluasan jaringan bisnisnya. Perusahaan ini memiliki permasalahan berdasarkan ulasan pelanggan pada Google Maps yang ratingnya itu hanya 3,6 dari 5 dari 251 orang. Masih ada yang terdapat ketidakpuasan dari kenyamanan lingkungan, produknya maupun pelayanan, sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengkaji lebih lanjut serta mengetahui untuk upaya peningkatannya. Ini adalah rumusan masalah. Yang pertama, apakah sertifikat berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepuasan konsumen di Family Mart cabang Cipayung, Kota Jakarta Timur? Yang kedua, apakah inovasi produk berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepuasan konsumen di Family Mart cabang Cipayung, Kota Jakarta Timur? Dan yang ketiga, apakah sertifikat dan inovasi produk berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kepuasan konsumen di Family Mart cabang Cipayung, Kota Jakarta Timur? Oke, di sini ada tulisan jawabannya. Pertama ada service text sebagai variabel intermediate kita atau D1 merupakan lingkungan fisik yang dirancang oleh penyedia layanan sebagai sarana pengguna jasa serta interaksi dengan konsumen. Yang kedua ada inovasi produk merupakan pengembangan atau penciptaan produk-produk baru maupun penggunaan produk-produk yang sudah ada. Paling tujuan untuk menambah nilai usaha bagi konsumen serta untuk keberhasilan usaha. Yang ketiga ada kepuasan konsumen merupakan jasa dan timbul setelah konsumen membandingkan antara kinerja jasa atau produk sehingga kepuasan konsumen tersebut berhasil apabila sesuai yang mereka harapkan. Selanjutnya ada beberapa berpikir penelitian kami. Beberapa berpikir ini menunjukkan bahwa variabel X1 dan X2 itu terdapat hubungan terhadap variabel Y. Dan untuk hipotesis pada penelitian kami, salah satunya diduga servisnya berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepuasan konsumen. Keduanya diduga inovasi produk berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepuasan konsumen. Dan ketiganya diduga servisnya dan inovasi produk berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kepuasan konsumen. Ada metode penelitian. Yang pertama ada populasi. Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh konsumen yang menganggap pembelian produk di Family Mart Cipayung. Sampelnya ini penelitian ini menggunakan technical probability sampling dengan metode composite sampling. Penentuan jumlah responden menggunakan rumus Shaw dikarenakan populasi yang tidak diketahui secara pasti. Dengan margin of error sebesar 10%, maka ditentukan jumlah responden sebanyak 96. Selanjutnya di sini ada kualitas data. Yang pertama ada kualitas berdasarkan data yang sudah tertera. Untuk kualitas di variabel S1, X2 dan X3 dinyatakan valid karena R-nya itu lebih besar dari R-tabel, yaitu 0,312. Ini merupakan perhitungan dari uji reliabilitas berdasarkan data pada tabel tersebut. Uji reliabilitas ini variabel S1, X2 dan Y-nya dikatakan reliable karena nilai alpha coverage-nya lebih besar dari 0,7. Oke, berikutnya ada visualisasi teknologi dan kualitas. Di sini kita memiliki tiga metode yaitu kolaborasi dan untuk kolaborasi ini kita bisa lihat pada data kolaborasi itu biasanya bisa 0,200 artinya nilai tersebut di atas dari 0,5. Untuk bisa ini untuk kurva ataupun lonceng ke atas. Artinya data tersebut dapat dikatakan apa? Untuk PPPON sebagai itu dari kita lihat dari titik mengikuti kesekian pertama yang data tersebut berdistribusi lokal. Lalu selanjutnya ada uji asosiasi atau uji multikolinealitas. Kita melihat pada kolom toleransi dan biayanya, jadi pada variabel servisnya itu mendapatkan nilai 0,749. Lalu biayanya itu sebesar 1,3
Lalu untuk variabel inovasi produk itu nilai toleransi share itu 0,779 dan VIF-nya 1,735. Untuk uji multi toleransi ini standar itu buat VIF di antara 1 sampai 10 dan nilai toleransi harus di atas dari 0,05. Maka kedua variabel tersebut tidak terkena gejala multi toleransi. Selanjutnya adalah energi harus kita destinasi. Yang pertama adalah skema dua. Bisa dilihat bahwa titik-titik penyebarannya tersebar secara aktif dan membentuk pola tertentu. Dan pada uji ini dilihat dari nilai signifikasinya. Pada certificate nilainya 0,226 dan inovasi produk senilai 0,28. Yang dimana kedua variabel independen ini memiliki nilai di atas 0,05, maka tidak terjadi gejala harus kita destinasi. Selanjutnya ini uji autokorelasi yang nilai pada Durbin Mansal. Data kami memiliki nilai Durbin Mansalnya sebesar 1,797, yang dimana pada data tersebut di antara nilai 2 sampai 2 maka tidak terjadi autokorelasi. Selanjutnya ada nilai kecilnya berganda. Dari hasil regresi pada kolom B itu seluruh variabel positif terhadap kepuasan konsumen. Nah, ini menunjukkan bahwa jika ada peningkatan di kedua variabel independen tersebut, maka kepuasan konsumen juga akan signifikan. Selanjutnya ada uji hipotesis, itu ada dua. Yang pertama ada uji tek. Di sini uji tek syaratnya itu harus lebih besar dari tabel. Tabelnya itu 1,61 dan nilai signifikannya harus lebih kecil dari 0,05. Nah, kita lihat di hitung yang X1 itu hitungnya senilai 7,035 dan itu lebih besar dari tabel dan nilai signifikannya itu 0,000 itu lebih kecil dari 0,05. Dan untuk X2 nya hitungnya senilai 2,362. Nah, itu lebih besar juga dari tabel dan nilai signifikannya itu 0,02 itu lebih kecil dari 0,05. Hasil uji tek ini menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen secara parsial. Lanjut pada hasil perhitungan uji F, nilai hitung itu sebesar 47,867 itu lebih besar dari FKBL yaitu 3,094 dan nilai signifikannya yaitu 0,000 itu lebih kecil dari 0,05. Hasil uji F ini juga menunjukkan bahwa sertifikat dan inovasi produk itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen secara simultan. Ya, uji koefisien determinasi parsial dilihat dari koefisien beta dengan zero order kemudian dikalikan. Pada X1 hasilnya itu 0,409 atau 40,9%. Pada X2 hasilnya 0,098 atau 9,8%. Maka jika ditotalin hasilnya ini 0,507 atau sebesar 60,7%. Selanjutnya uji koefisien determinasi simultan dilihat dari nilai R square sebesar 0,507 atau 50,7%. Hanya menunjukkan bahwa variabel sertifikat dan inovasi produk memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap kepuasan konsumen. Sedangkan sisanya sebesar 49,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Kesimpulannya secara parsial itu tadi terdapat pada uji tek menunjukkan bahwa variabel independen atau sertifikat dan inovasi produk itu terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Dan secara simultan yang ada pada hasil UJF itu menunjukkan bahwa kedua variabel independen tersebut secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Lalu faktor sertifikat dan inovasi produk dapat menjelaskan 50,7% variasi dalam kepuasan konsumen dan sisanya yaitu 49,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian kami. Dan terakhir ada saran. Yang pertama itu untuk perusahaan disarankan untuk meningkatkan kualitas sertifikat dan menghadirkan inovasi produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen guna meningkatkan kepuasan konsumen. Selain itu untuk penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain dan juga menggunakan objek penelitian yang berbeda agar hasil penelitian jadi lebih luas dan lebih dalam. Penjelasan kami sudah selesai. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Boleh? Sebelumnya perkenalkan saya Romi Indonesia dari perwakilan kelompok 13 yang bertanya berdasarkan penelitian yang sedang dilakukan apa saja dengan batasan dalam penelitian tersebut. Terima kasih.
Baik, saya akan jawab pertanyaan dari Roni keterbatasannya. Oke, untuk penjelasannya dan oke itu pertama ada variabel dan kita memakai dua variabel yaitu diskrep dan inflasi pada dan mempengaruhi maksudnya mungkin dari variabel lainnya itu bisa mengulang dari tadi kami tidak berlebih. Lalu jumlah sampelnya kita cuma hanya 96. Mungkin juga ada terpengaruh terhadap hasil sebelumnya. Lalu untuk waktu kita juga sangat terbatas, tidak terlalu lama, paling cuma 4 harian. Jadi untuk menghasilkan data ini tidak terlalu akurat. Terima kasih. Saya akan menjawab dari Natasha. Bagaimana memastikan responden mengisi dengan jujur? Kita udah berusaha buat pertanyaan kan. Nah itu tuh sesuai dengan pengalaman yang dirasakan aja. Jadi kita nggak tahu tuh dia berkata jujur atau enggak, tapi kita semaksimal mungkin menjelaskan questionnaire itu seperti apa. Jadi itu tergantung dengan pengalaman yang dirasakan. Oke, saya ingin menjawab pertanyaan dari Yari, kenapa saya bisa lebih dominan terhadap keputusan konsumen. Jadi dunia retail modern seperti ini, konsumen itu tidak hanya membeli produk aja, tapi merasakan pengalaman yang dia rasakan seperti itu. Nah, dari pengalaman itu pasti ada faktor tentang kebersihan, lingkungan, desain interior, dan juga keramahan ataupun pelayanan. Nah, dari apapun itu mungkin meliputi service. Nah, jadi dari banyak faktor itu menjadi service menjadi lebih dominan terhadap keputusan konsumen. Pertama ya, yang buat makalah ini siapa? Jujur. Yang ngerti, kamu sendiri yang rapi-rapi. Saya suka. Penyajiannya enak ya. Jadi dalam penyajian di pariwisata tidak terus enak. Terima kasih Bu. Tapi ya belum fix ya. Oke. Tadi apa servis? Kenapa ambil itu? Karyawannya, kenapa sih kok kepengen banget ambil itu? Karena di Garimot itu kan cuma bahan membeli buatan aja Bu, dan juga dia menyediakan tempat untuk menikmati produk tersebut. Jadi itu servis itu meliputi dari lingkungan fisik, pelayanan dan juga Lingkungan fisik itu apa maksudnya? fasilitas. Iya Pak, bisa dijelaskan nggak? Saya soalnya belum pernah nongkrong di Parkir Lima, jadi saya belum tahu. Tapi kalau beli pernah ngantri, tapi kalau nongkrong di atas itu belum pernah. Maksudnya apa? Fasilitas itu apa? Jadi fasilitas seperti untuk makan, meja, juga toilet juga ada tersedia, parkiran juga ada. Musola ada juga? Musola Nggak ada. tidak ada. Ya kalau musola dia mau makan ya. Iya. Oke, saya tidak banyak tanya. Coba dijelaskan ini hasil dari uji koefisien determinasi parsial ya. Kalian hitungnya bagaimana? Nah itu, coba jelaskan aja. Jadi untuk variabel servisnya itu kita lihat dari koefisien ceritanya. Mana koefisien data mana? Yang sebelah sini. 0,15 lalu dikali dengan zero order. Jadi 0,91. apa sih? Ini untuk apa? Untuk itu sesuai dengan sama hasil yang sebelah sini. Arti 40,9 ini apa maksudnya? Oh, itu hasil dari itu variabel. Iya, secara makna itu apa? Pengaruh yang servisnya. Karena dia lebih dominan, jadi lebih besar. Pengaruh positif ya? Iya, ada di sini nih. Ya. Oke, yang kedua. X2. X2 kita sama jadi kayak tadi yang betanya dikali dengan zero order, maka dihasilkannya sebenarnya 0,098. Lalu pembusannya dari 9,8 lalu ditambahkan jadi 50,7%. Sesuai dengan SPP kami. Oke, secara simultan sama nggak dengan yang model summary? Sama ya? Berarti oke ya? Benar nggak? Betul ya? Ya. Baik, sekian presentasi kami hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.